warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekspresi pada tubuh manusia. Jadi, untuk mengingat ya, sistem ekspresi itu apa sih? Sistem ekspresi sendiri itu merupakan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Nah, kalau kayak gitu, berarti zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh itu pasti dia tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, maksudnya zat sisa itu pasti sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, apa saja zat sisanya? Yang pertama itu ada CO2, yang kedua itu ada garam, ada amonia, asam urat, air. Nah, kalau air yang berlebih pastinya akan dikeluarkan. Ada keringat, ada urea, ada bilirubin, dan gliserin. Nah, dari beberapa zat-zat ini merupakan zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, beberapa zat ini pastinya dikeluarkan oleh organ-organ yang menyusun sistem ekspresi tubuh manusia. Nah, salah satunya yaitu CO2 itu dibantu oleh organ paru-paru. Amonia dikeluarkan oleh ginjal, asam urat oleh ginjal, urea oleh ginjal, H2O oleh ginjal dan paru-paru juga ya. Ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Nah, kalau garam dan keringat ini juga dikeluarkan oleh bisa juga ginjal, bisa juga oleh kulit. Keringat ini oleh kulit, di mana keringat itu adalah H2O dan NaCl. Bilirubin dan gliserin merupakan zat pewarna yang ada pada urin dan fesis kita, di mana yang mengeluarkan adalah hati. Oleh karena itu kita bahas satu persatu bagaimana organ-organ yang menyusun sistem ekspresi ini. Nah, berarti organ yang menyusun sistem ekspresi ini bisa kita simpulkan bahwa ada 4 organ, yaitu ada kulit yang mengeluarkan keringat, ada paru-paru yang mengeluarkan CO2, ada juga hati yang mengeluarkan gliserin dan bilirubin. Yang keempat adalah ginjal, yaitu yang mengeluarkan amonia, asam urat, air, garam, urea dari dalam tubuh kita. Nah, dari keempat organ ini, organ paling utama yang menyusun sistem ekspresi kita itu adalah ginjal. Mari kita bahas satu persatu bagaimana kulit, paru-paru, hati, dan ginjal ini melakukan kerjanya untuk melakukan sistem ekspresi. Nah, tadi yang sudah saya simpulkan ya, bahwa organ ekspresi tadi ada paru-paru ini. Yang pertama, ini ada paru-paru. Yang kedua ini ada ginjal. Yang ketiga ini ada kulit. Yang keempat adalah hati. Nah, bagaimana caranya si paru-paru itu melakukan fungsinya sebagai pengeluaran karbon dioksida? Paru-paru melakukan pengeluaran selain karbon dioksida, dia juga mengeluarkan yang namanya mengekspresikan CO2 dan H2O atau uap airnya. Di mana dia mengeluarkan CO2 dan H2O, dia mengeluarkannya itu
lewat alveolus. Jadi di alveolus itu kan terjadi yang namanya pergantian antara O2 dan CO2, di mana di alveolus itu kan terjadi peristiwa sistem inspirasi yang internal. Nah, di alveolus ini kan terjadi pernapasan internal di mana si oksigen yang ada di dalam paru-paru dia akan masuk ke dalam tubuh atau masuk ke pembuluh darah. Sedangkan yang CO2 ini arahnya adalah keluar dari pembuluh menuju ke paru-paru, menuju ke alveolus paru-paru. Dari sinilah si CO2 ini keluar beserta uap airnya. Nah, dia dikeluarkannya dari tadi ya, kan sudah di alveolus, otomatis dia dikeluarkannya pada saat ekspirasi atau ketika kita menghembuskan nafas, ya kan? Saat kita menghembuskan nafas, jadi arah dari perjalanan si CO2 itu CO2 yang ada di pembuluh darah, dia akan menuju ke alveolus, baru dia akan menuju ke bronchiolus, itu dari dalam ya, baru keluar setelah bronchiolus ada bronchus, ada trakea, ada laring, ada faring, barulah hidung. Kenapa sih O2 dan CO2 ini mampu bertukar di dalam paru-paru? Karena ini adalah hal yang paling penting menjadi kunci dari pertukaran itu. Karena di dalam epitel alveolus ini dia tersusun atas bentuk epitel pipih yang selapis. Kenapa? Karena si epitel pipih yang selapis ini dia memiliki fungsi untuk proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari situlah si CO2, H2O, serta oksigen itu mampu bertukar tepatnya O2 yang dari luar tadi masuk pas sampai di alveolus, dia harus masuk ke dalam tubuh, ke pembuluh darahnya. Nah, di situ dia akan berdifusi melalui apa? Epitel pipih yang selapis. Sedangkan CO2 yang sudah tidak berguna di dalam pembuluh darah, dia harus dikeluarkan, masuk ke alveolus. Dari pembuluh ke alveolus. Kenapa dia bisa masuk? Karena si epitel yang ada di alveolus ini berbentuk pipih selapis. Oke, itu adalah kunci dari kenapa paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O. Selanjutnya hati. Hati dia mengeluarkan empedu. Empedu itu apa sih? Empedu itu merupakan hasil pembongkaran dari sel darah merah yang sudah rusak. Jadi sel darah merah kita itu kan mengandung hemoglobin. Nah, sel darah merah yang sudah rusak ini, yang sudah tidak ada fungsinya dari hasil tadi pemasukan CO2 dan O2, dia harus dimatikan, harus dikeluarkan dari tubuh. Di mana sel darah merah ini nantinya akan dipecah-pecah menjadi bilirubin dan gliserol. Dan selain itu, di dalam hati juga ini, di dalam empedu juga, dia mengandung air, garam empedu, yang nantinya berfungsi dalam sistem pencernaan ya, asap empedu, dan zat warna empedu, serta ion-ion. Nah, tadi yang sudah saya bilang bahwa dia berasal dari perombakan hemoglobin. Nah, hemoglobin itu merupakan salah satu zat yang menyusun dari zat penyusun dari sel darah merah. Nah,
dari hemoglobin. Nah, itu kan si hemoglobin itu dia punya susunan zat yang namanya hemin. Dia akan membentuk zat pewarna empedu yang kita kenal dengan nama bilirubin serta biliverdin. Di mana nanti bilirubin dan biliverdin ini dia akan sama-sama mewarnai feses dan urin kita. Nah, dari bilirubin dia akan mewarnai warna urin kita, sedangkan biliverdin dia akan mewarnai bagian dari feses kita. Selanjutnya, organ kulit. Nah, kulit ini sangat spesialnya. Kenapa? Karena di dalam kulit itu ada pengaturan homeostasis yang mengatur pengeluaran air dan keringat, air dan garam yang berlebih. Jadi, pola kontrolnya itu juga bisa dipengaruhi oleh hormon serta stimulasi yang ada di otak. Nah, kulit ini terdiri dari lapisan epidermis, lapisannya adalah dermis. Nah, di kulit ini dia memiliki dua jenis kelenjar, di mana dia memiliki kelenjar keringat. Sedangkan kelenjar yang kedua itu adalah kelenjar sebasea. Apa bedanya? Kalau kelenjar keringat sudah dipastikan bahwa dia memiliki fungsi yaitu mengeluarkan keringat. Fungsinya mengekspresikan keringat. Sedangkan untuk kelenjar sebasea dia berfungsi untuk mengeluarkan minyak. Nah, pengeluaran minyak. Atau biasanya kelenjar sebasea ini disebut juga dengan kelenjar minyak. Nah, dari sini mari kita lihat strukturnya. Di dalam lapisan kulit yang epidermis, dia tersusun atas lapisan epitel. Nah, lapisan epitel berbentuk pipis yang selapis. Pipis bukan selapis ya, tapi berlapis maksud saya. Epitel pipis yang berlapis. Selain itu, dia mengalami proses yang namanya keratinasi. Oleh karena itu, bagian epidermis kulit itu tebal, tetapi dia selalu beregenerasi ya. Nah, regenerasinya ketika kita kalau misalnya luluran, nah itu kan ada sel-sel kulit mati yang disebut juga dengan lapisan keratin ini. Lapisan keratin inilah yang nanti akan selalu meregenerasi epitel itu juga lapisnya. Nah, lapisan keratin ini merupakan lapisan kulit yang mati yang nantinya pasti akan melotok atau hancur akibat apa kita sabuni, kita kosong, atau kita luluran, itu pasti akan luluh. Nah, epitelium pipih berlapis ini berperan sebagai pelindung dan penahan gesekan dari luar, sehingga kulit ini ibaratnya sebagai proteksi utama di dalam tubuh kita. Seluruh lapisan kulit yang di dalam tubuh. Nah, selanjutnya di dalam dermis ini, seperti yang sudah saya jelaskan, di dalam dermis ini terdiri dari pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, serta ada dua kelenjar yaitu kelenjar keringat serta ada kelenjar minyak atau yang tadi kita sebut juga dengan kelenjar sebasea. Nah, keringat itu dihasilkan oleh kelenjar keringat, sedangkan keringat kita itu ternyata mengandung air, garam, serta zat urea. Nah, selain sebagai organ ekspresi, ini fungsinya sebagai ekspresi ya. Ternyata kulit juga berperan sebagai penerima rangsang. Jadi dia juga disebut juga kalau penerima rangsang ini dia sebagai reseptor saraf, pelindung, berarti dia proteksi, pengaturan suhu tubuh dalam mengeluarkan keringat, mengeluarkan air, garam dan ureanya itu atau fungsi homeostatis. Selanjutnya, ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ utama penyusun dari sistem
biji semuanya itu akan dikeluarkan dari dalam ginjal, dari dalam tubuh melalui ginjal dalam bentuk apa? Semua seperti dikeluarkan dalam bentuk urin kita. Jadi urin kita itu banyak sekali kandungannya. Tergantung dari tubuh ini sudah butuh zat apa lagi sih. Nah, selanjutnya ginjal ini juga berfungsi sebagai pengaturan volume plasma darah. Nah, kenapa kok bisa dia mempengaruhi pengaturan volume plasma darah? Karena di dalam ginjal ini selain mengeluarkan zat-zat seperti urea, sel urat, garam, dan zat-zat racun yang sudah digunakan lagi, ginjal juga mempengaruhi proses pengeluaran air dari dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, kalau darah kita kelihatan kental ketika kita sakit, nah biasanya kan fisiknya kita itu akan lebih panas, lebih buket. Nah, air di dalam tubuh kita itu sedang kekurangan. Kalau pengeluaran airnya banyak, otomatis volume plasma darahnya itu semakin kecil atau darah kita semakin kental. Nah, itu. Nah, ginjal kita itu jumlahnya ada 2, nah. Makanya kadang kan kita dengan operasi transplantasi ginjal ya. Nah, ada orang yang menyumbangkan salah satu ginjalnya. Kenapa? Karena manusia masih bisa kok hidup dengan satu ginjal saja. Nah, bentuknya seperti kacang merah kalau kamu lihat ini ya. Letaknya ada di bagian pinggul kita, ginjal ini ya. Ginjal yang sebelah kiri itu letaknya lebih tinggi dibandingkan ginjal yang sebelah kanan tubuh kita. Nah, oke. Nah, di dalam struktur ginjal, unit yang bekerja dalam proses penyaringan atau pembentukan urin, nah, itu adalah bagian dari nefron. Nah, ini nefron. Ini namanya nefron. Jadi, unit yang bekerja intinya pada ginjal itu adalah nefron. Unit pembentuk urin. Jadi, di dalam ginjal ini sendiri, dalam tubuh kita ini, di dalam ginjal kita, itu terdapat jutaan nefron yang nantinya berfungsi untuk menyaring urin atau membentuk urin yang nantinya kita keluarkan ketika kita berkemih atau pipis. Nah, ginjal kita itu terdiri dari 3 lapisan. Nah, ada 3 lapisan ginjal. Kalau saya lihat ini ya, 3 lapisan ginjal itu apa saja sih? 3 lapisan ginjal yang pertama itu ada medula renalis. Renalis itu sama artinya dengan ginjal ya. Renalis itu adalah ginjal. Renal, ginjal itu sama dengan renal. Renalis. Nah, selanjutnya ada korteks. Korteks renalis itu lapisan yang kedua. Ada korteks renalis. Ada korteks renalis. Yang kedua itu adalah lapisan dari korteks renalis. Ini ya, yang kedua korteks renalis. Yang ketiga, lapisan yang ketiga yang paling dalam adalah pelvis renalis. Yuk kita tulis dulu apa kita lebih ingat. Jadi tadi ya, yang pertama lapisannya namanya lapisan ginjal yang pertama namanya medula. Tiga lapisan ginjal, jadi ya. Yang pertama itu ada medula yang paling luar. Yang kedua ada korteks. Yang ketiga ada pelvis. Jadi ya sudah saya jelaskan bahwa ginjal itu adalah renalis dalam bahasa ilmiahnya. Nah, ini berarti medula itu bagian paling luar.
luar, korteks itu yang tengah, pelvis adalah yang bagian paling dalam. Nah, di dalam bagian ginjal ini, yang 3 lapisan ini, di bagian medula dan korteks telah terdapat nefron. Nah, ini adalah nefron yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, nefron itu adalah unit utama. Ini adalah unit pembentuk urin. Nah, di dalam nefron ini dia terdapat di nefron ini letaknya ini ada di lapisan yang pertama dan yang kedua, yaitu ada di lapisan medula dan korteks renalis. Itu adalah letak dari nefron kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi fungsinya. Fungsi dari medula sendiri ini adalah fungsi dari penyaringan. Jadi ketika ada pembuluh darah nih masuk ke ginjal, semuanya itu akan disaring. Pembuluh darah yang membawa darah kotor ini ya, ini darahnya kan campur-campuran nih. Dia akan melalui bagian korteks renalis ini. Nah, ini kan akan masuk ke bagian yang pertama nih. Korteks renalis ini saya akan pakai warna yang berbeda. Dia akan masuk ke bagian yang pertama, atau si korteks renalis. Nah, di situ darah akan disaring. Selanjutnya, dia akan dihasilkan urin yang pertama. Nah, urin pertama itu dia akan masuk lagi ke tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi. Jadi ada beberapa zat yang masih berguna, dia akan diserap kembali di dalam bagian medula renalis. Nah, selanjutnya akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu augmentasi atau penambahan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, untuk pengetahuan kita bahwa ternyata nefron itu ada 2 jenis. Nah, nefron itu ada 2 jenis berdasarkan letaknya yang tadi ya, ada yang medula, ada yang di bagian korteks. Nah, selanjutnya, nah ini ada nefron yang dia disebutnya nefron yang cortical nefron. Ada macam nefron, kalau kalian lihat ada macam nefron itu ada 2 berdasarkan letaknya ya. Ini lihat, ini yang pertama. Untuk yang pertama ini saya kasih gambar seperti ini. Untuk nefron yang kedua berdasarkan letaknya. Nah, macam nefron berdasarkan letak ini ada 2 ya. Yang pertama ada cortical nefron atau cortical nefron. Yang kedua dia yang disebut sustak medulari. Nah, kita akan bahas cortical nefron. Dia pastinya terletak di bagian korteks ginjal. Nah, korteksnya nih bagian atas. Nah, selanjutnya kalau yang nefron justak medulari itu adalah medula, otomatis dia menembus lapisan sampai ke medulanya si ginjal. Oke ya. Nah, oke, berarti ini di sini Bu Suci kebalik nih. Bagian medula itu yang bagian tengah. Bagian korteks adalah bagian yang paling luar. Jadi medula itu bagian yang tengah, sedangkan yang korteks adalah bagian yang paling luar. Oke. Yuk kita bahas struktur
inti dari bagian-bagian. Bismillah, yuk. Nefron itu disusun pertama oleh pembuluh darah yang berkumpal-kumpal ini. Yang pertama ini struktur yang disebut dengan glomerulus. Nah, struktur glomerulus ini ia disusun oleh pembuluh-pembuluh darah yang sangat spesial. Nah, di mana lapisan pembuluhnya ini memiliki bentuk epitel yang berbentuk itu tipis selapis. Jadi di glomerulus ini dia memiliki bentuk epitel yang tipis selapis. Dia bentuknya adalah tipis selapis. Kalau kamu lihat ini, saya akan tulis ini. Yang pertama adalah glomerulus. Glomerulus ini memiliki bentuk epitel tipis selapis. Selanjutnya, bagian yang kedua. Nah, di sini ini ada seperti bentuk huruf C itu ya. Ini yang kedua adalah kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman itu merupakan tempat hasil saringan darah yang masuk ke dalam, yang ada di dalam glomerulus. Hasil saringannya itu yang sudah lolos itu akan masuk ke kapsula Bowman. Nah, di dalam kapsula Bowman dia sama seperti glomerulus. Jadi di dalam kapsula Bowman dia sama epitelnya itu tipis selapis. Kenapa? Karena di sini terjadi proses diffusi. Nah, yang ketiga itu adalah tubulus contortus proximal. Nah, proximal berarti ada dua tubulus nih. Ada tubulus contortus proximal. Kalau yang proximal ini berarti yang pertama ya. Di dalam tubulus contortus proximal, jenis epitelnya apa sih? Jenis epitel yang ada di dalam tubulus proximal ini adalah silinder. Atau ini yang kotak ya. Kotak itu berarti kubus selapis. Jenis epitelnya adalah kubus selapis. Bentuk epitelnya ini adalah epitel kubus selapis. Nah, di dalam glomerulus dan kapsula Bowman itu prosesnya namanya filtrasi, sedangkan masuk ke dalam tubulus contortus proximal itu prosesnya sudah reabsorpsi. Selanjutnya yang keempat adalah nephron loop atau yang disebut juga dengan lengkung Henle.
Di dalam lengkung Henle, dia memiliki jenis epitel yang sama seperti tubulus contractus proximal, yaitu epitel tipis, tubus selapis. Nah, di dalam tubulus contractus proximal dan lengkung Henle ini terjadi proses yang namanya reabsorpsi atau penyerapan beberapa zat yang masih berguna di dalam tubuh. Nah, bagian nefron yang kelima itu adalah seperti yang nomor 3, tetapi namanya adalah tubulus contractus distal. Nah, distal berarti kalau proximal yang pertama, berarti distal ini yang kedua. Distal. Di itu 2, pro itu 1. Nah, tubulus contractus distal dia memiliki bentuk epitel. Coba kamu lihat di sini ya, dia masih berbentuk kubus. Epitelnya sama, epitel kubus yang selapis. Kenapa? Karena di dalam tubulus contractus distal itu masih ditambahkan atau sekresi zat-zat yang sudah tidak berguna lagi. Coba kamu lihat di sini ya, warna yang berwarna biru itu berarti ada zat-zat yang masuk. Ada zat-zat yang masuk, dia yang masuk ya ke dalam sistem renalisme ini. Sedangkan kalau tanda warna yang merah, ini pasti ada yang disekresikan atau dikeluarkan. Dia tanda panahnya, kalau yang arahnya masuk ke netral berarti dia masuk, kalau yang keluar berarti ini dia keluar, dikeluarkan. Gitu ya. Dan selanjutnya bagian dari chevron yang ke-6 yaitu tubulus collectivus. Tubulus collectivus, namanya juga tubulus collectivus ya. Berarti dia mengkoleksi atau menyimpan sementara urin sebenarnya yang sudah dihasilkan di tubulus contractus distal. Nah, tubulus collectivus ini dia memiliki bentuk epitel. Nah, sama ini berbentuk epitel tubus selapis. Jadi kesimpulannya, di sepanjang tubulus yang ada di dalam nefron dari contractus distal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, tubulus collectivus, semuanya itu disusun oleh jenis epitel adalah tubus selapis. Nah, selanjutnya, ketika dia sudah sampai di bagian ini ya, ureter, di bagian ureter, dia sudah memiliki bentuk epitel yang silindris